Untuk kembali belajar dalam Microsoft Excel. Kali ini di video kali ini kita belajar tentang kategori fungsi statistik, tapi hanya fungsi count. Nah, seperti yang kita ketahui tentang teman-teman, untuk fungsi statistik itu ada banyak ya teman-teman. Di sini ada fungsi count, ada fungsi count, fungsi count A, fungsi count if, dan fungsi count blank, dan fungsi count ifs. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih kelima count ini, apa sih perbedaannya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Fungsi pertama yang akan kita coba adalah fungsi count. Kita coba fungsi count ya teman-teman. Fungsi count. Kita belajar cara yang lebih mudah. Nah, fungsi count ini yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya pemilik data dan berbentuk number atau angka. Nah, jadi count ini juga berguna untuk menghitung jumlah data, tapi hanya berlaku untuk yang angka. Di sini saya contohkan langkahnya, yaitu seperti biasa. Untuk masuk dari insert function. Kita klik insert function teman-teman. Kita klik di sini, kemudian kita klik insert function, kemudian pilih kategori statistika. Di sini teman-teman ya, klik, kemudian kita pilih fungsinya count, karena kita mulai fungsi pertama count, kemudian klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita cukup masukkan saja, dan itu pakai range. Di sini saya coba ada yang angka, ada yang tulisan atau teks. Nah, saya akan mencoba count. Ini kan hanya untuk angka saja. Tapi saya akan mencoba pertama kalau menggunakan teks. Saya blok range-nya, dapat. Kita blok yang teks ya teman-teman. Kita blok range-nya, dapat. Nah, range-nya dapat, terus kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, 0 ya teman-teman. Berarti count ini tidak bisa membaca jumlah data kalau format datanya adalah teks. Seperti ini tadi yang kita klik di sini, teks. Nah, sekarang saya akan coba lagi kalau datanya adalah angka. Saya blok. Di sini teman-teman, kita klik kembali ini. Kita klik ini ya teman-teman. Kita klik yang untuk angka. Habis itu kita klik OK teman-teman. Nah, hasilnya 14. Hasilnya 14 teman-teman. Yang kedua itu fungsi count A. Count A. Fungsi count A ini juga digunakan untuk menghitung jumlah data. Jadi hampir sama dengan count, tapi count A ini mempunyai kelebihan. Jadi bukan hanya angka saja, tapi juga bisa menghitung teks. Nah, kita coba lagi caranya. Caranya sama, klik di insert function, klik kategori statistikal. Ini sudah teman-teman. Kemudian di sini kita cari fungsinya count A ya, ini teman-teman. Ini kemudian OK. Nah, sekarang saya coba masukkan yang teks, karena tadi di fungsi count pilihan teksnya tidak terbaca atau jumlah datanya 0. Kira-kira kalau menggunakan fungsi count A hasilnya apa? Kemudian kita klik OK. Kita coba ya teman-teman. Kita klik untuk teksnya, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya 14 teman-teman. Berarti kalau dengan menggunakan count A, maka jumlah datanya bisa terhitung, karena count A ini
bisa menghitung jumlah data baik berupa angka maupun teks. Nah, fungsi count yang ketiga itu adalah COUNTIF. Di sini teman-teman, COUNTIF. COUNTIF ini teman-teman digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria atau kondisi tertentu. Misalnya, saya menghitung berapa sih jumlah perempuan dari data ini. Caranya gampang. Nah, kita masuk dari insert function seperti tadi teman-teman. Kita pilih statistikal, kemudian fungsinya COUNTIF. Kita cari fungsinya teman-teman. Nah, ini kita klik COUNTIF, kemudian oke. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini keluarnya range dan kriteria. Nah, range ini itu sekarang apa yang harus saya blok? Yang saya blok adalah kolom jenis kelamin. Karena ini kolom jenis kelamin ya teman-teman. Karena kriterianya saya gunakan adalah perempuan, Jadi kolom jenis kelamin yang saya blok di sini teman. Jadi untuk kriteria di sini bisa teman-teman ketik sendiri perempuan, tapi saya maunya langsung diklik saja cara mudahnya. Klik saja salah satu sel yang bertulisan teks perempuan. Itu sama saja dengan cara kalau teman-teman ketik teks perempuan. Nah, kenapa saya pilih untuk klik saja selnya? Supaya mencegah terjadi kesalahan dalam penulisan. Jadi, kalau di sini saya tulisnya bukan lagi perempuan, jika ada salah satu huruf yang kelupaan, maka akan terbaca 0. Kenapa? Karena tulisan tidak sama seperti apa yang ada pada kolom jenis kelamin ini. Kalau saran saya, teman-teman, klik saja pada salah satu sel teks perempuan, kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, berarti jumlah data yang jenis kelaminnya perempuan ada 6. Coba teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terbukti teman-teman ada 6 orang. Fungsi yang berikutnya lagi untuk count ada lagi yang namanya count blank. Di sini teman-teman, count blank. Count blank ini manfaatnya adalah untuk menghitung jumlah data juga, tapi datanya itu yang kosong selnya. Kira-kira ada tidak sih sel yang kosong? Nah, sekarang kita langsung saja tanpa harus menghapus salah satu sel yang sudah ditulis. Kita langsung klik insert function. Kita pilih kategori statistikal, kemudian di fungsinya kita pilih count blank. Ini teman-teman, kita klik count blank. Kemudian oke. Nah, range-nya saya akan coba blok lebih satu yang kosong terus oke. Begini teman-teman. Aduh, kita klik lebih satu yang kosong ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, berarti ini sel yang kosong ada 1 ya teman-teman. Kesimpulan count blank ini adalah untuk mengecek fix atau tidak data dalam ketikan. Nah, yang kelima teman-teman, ada dari fungsi count ada fungsi COUNTIF. Ini teman-teman. COUNTIF. Function kita pilih statistikal, kemudian di sini kita pilih fungsinya COUNTIF ya teman-teman. Ini teman-teman, kemudian kita oke.
Jadi kalau count if di atas tadi dia memang mengetahui jumlah data, tapi kriterianya hanya satu. Misalnya saya akan menggunakan count if. Kenapa? Karena kriterianya ada dua di sini teman-teman, bukan hanya jenis kelaminnya yang saya mau lihat, tapi nilainya juga, yaitu jenis kelamin perempuan yang bernilai A. Maka saya akan menggunakan count if. Caranya sama teman-teman, klik insert function. Klik insert function. Oh, sudah. Kemudian kriterianya syaratnya mau ya perempuan itu ada di kolom jenis kelamin. Jadi saya blok sama kayak tadi ya teman-teman. Habis. Setelah itu kemudian untuk kriterianya saya pilih perempuan. Di sini teman-teman, saya klik perempuan. Sekali lagi teman-teman, mending di blok saja, tidak usah pakai ketik sendiri, takut ada kesalahan. Kemudian range yang keduanya adalah nilai. Di sini teman-teman, ini adalah nilai. Kenapa? Karena saya mau melihat perempuan yang nilainya adalah A. Jadi saya blok untuk kolom nilainya. Kemudian kriteria kita blok ya teman-teman. Nah, kemudian kriterianya saya blok saja ya teman-teman, blok A. Di sini teman-teman. Bisa lebih gampangnya seperti itu. Nah, di sini lagi teman-teman ada kriteria ketiga. Di sini teman-teman ada kriteria ketiga, tapi saya tidak perlu mengisinya lagi karena saya hanya ingin melihat perempuan yang nilainya A. Kalau sudah kita klik, maka kita klik OK ya teman-teman. Ternyata ada 5 orang teman-teman. Kok salah sih? Ulang ya teman-teman, ada kesalahan. Kok sini loh? Ada masalah sepertinya teman-teman. Oh iya, ulang ya teman-teman, salah. Kita klik insert, habis itu statistical, kita pilih count if. Kita klik OK teman-teman. Kemudian di sini kita pilih jenis kelamin. Nah, kemudian kriterianya itu klik perempuan. Kemudian di sini lagi kita klik nilai karena kita ingin mencari nilai seorang perempuan yang bernilai A tapi umurnya 19. Bernilai A. Kemudian oke, ada 5 teman-teman, yaitu ada Anggreni, ada Adele, kemudian ada Linda, ada Elva, dan ada Neris. Nah, teman-teman. Nah, bagaimana kalau saya mau lihat perempuan yang dapat nilai A tapi masih umur 19 tahun? Maka caranya sama, kita klik insert function.
Kemudian kita klik insert, kemudian kita tambahkan kriteria ketiga. Kriteria ketiga itu teman-teman, kita blok umur. Kita blok umur. Terus kriterianya kita klik. Kriterianya kita klik 19. Kita klik 19 ya teman-teman. Karena saya mau lihat perempuan yang mendapat nilai A terus umurnya masih 19 tahun. Kalau sudah, klik OK. Klik OK. Nah, ternyata ada 3 orang teman-teman yang kita temukan bahwa perempuan adalah 3 orang yang bernilai A tapi masih umur 19 tahun, 19 tahun, yaitu kita warnakan teman itu Adele, ada Adele. Di sini salah teman-teman, kok ini lagi ya Tuhan. Alah, warna hijau teman-teman. Kemudian Elva. Warna teman-teman. Kemudian Neris. Ya, ada 3 orang teman-teman yang mendapatkan nilai A tapi masih berumur 19 tahun. Nah, seperti ini teman-teman untuk fungsi count. Kemudian kita akan ini ya teman-teman, ada 5 fungsi count untuk menghitung data tapi dengan manfaat yang berbeda-beda. Kemudian kita akan lanjutkan fungsi left ya teman-teman. Yang berikut kita akan belajar 3 fungsi lagi, yaitu fungsi left, right, dan mid. Oke, fungsi yang 3 ini digunakan untuk membaca teks. Nah, langsung saja kita mulai teman-teman. Di sini saya coba tuliskan salah satu teks, yaitu Nah, sekarang fungsi pertama yang kita coba adalah fungsi left. Saya coba membaca karakter teks dari mana yang sudah saya sediakan ini. Maka langkah pertama adalah klik kanan di sini ya teman-teman. Klik kanan pada sel yang ingin kita cari, terus pilih insert function. Ini kita klik insert function, cari teks dan fungsinya left. Kita cari kategorinya teks ya teman-teman, terus teks dan number karakter. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah teks dan number karakter yang tertulis di belakang ini, di sini teman-teman ini. Dimana di bagian teks tertulis teks dan di bagian number karakter tertulis number. Yang artinya untuk teks ini bisa kita tuliskan di sini teks, di sini teman-teman. Kita tuliskan di sini teks. Number karakter kita tuliskan itu angka di sini. Nah, untuk kasus kita kali ini teksnya kita tidak lagi ketikkan, melainkan saya klik saja pada sel yang sudah saya tuliskan teksnya untuk siap dibaca.
Di sini teman-teman kita langsung saja klik. Nanti akan muncul di sini teman-teman, di sini B4. Tapi belum tentu teman-teman saat teman-teman mencoba maka sel ini sama, karena sel ini beda-beda tergantung teman-teman mau letakkan atau mau mengetik teks yang siap untuk dibaca. Nah, berikutnya adalah number karakternya. Di sini teman-teman, number karakternya. Fungsi left sendiri ini teman-teman merupakan fungsi karakter atau teks untuk membaca karakter, dimulai dari sebelah kiri. Di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman karakternya saya isi 11. Di sini 11. Kemudian klik OK. Maka akan muncul nama teman-teman untuk karakter yang pertama itu. Muncul Frankianus untuk karakter yang pertama. Untuk karakter yang pertama itu ada F, terus yang kedua ada R, ada E, ada N, G, K, I, A, N, U, S. Nah, lihat ya teman-teman, aduh. Sampai 11 teman-teman. Karakter ini di sebelah kiri yang akan saya baca. Oke, jadi ini untuk fungsi left ya teman-teman. Seperti inilah untuk fungsi left teman-teman. Kemudian yang berikutnya fungsi right. Sekarang saya mencoba lagi untuk fungsi right. Saya akan menentukan cara yang sama. Kita klik dulu teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Di sini right. Seperti tadi teman-teman, kita klik di sini teks, di sini kita klik right. Right, kemudian oke. Memilih fungsi right. Right ini berarti saya akan membaca karakter yang dimulai dari sebelah kanan. Sekali lagi teks ini sudah saya ketikkan. Tinggal saya klik saja. Terus nama karakternya saya mau coba lagi 11 angka, maka hasil yang keluar adalah ini teman-teman. Klik 11 lagi. Nah, seperti ini teman, umbu giku. Satu, dua. Jadi ini karakter satunya ada U, kemudian 2 ada M, ketiga ada B, keempat ada U, kemudian spasi ada N, G, K. Oh, sorry teman-teman, di sini ada I, kemudian K, U. Kemudian, nah, ada 11 teman-teman. Seperti inilah dari fungsi right ya teman-teman. Yang berikut lagi saya akan mencoba fungsi mid teman-teman. Fungsi mid. Maka sekali lagi saya masuk di insert. Kita klik dulu teman-teman.
kemudian ini ya teman-teman. Seperti biasa kita masuk insert function text, kemudian di sini kita pilih meet. Ini kemudian oke teman-teman. Nah, di sini permintaan Excel untuk argumennya bukan saja teks dan number karakter, namun ada lagi stack number karakter. Nah, untuk stack number karakter ini sama perintahnya. Number karakter ini juga kita tulis angka karena mintanya adalah number. Nah, untuk teksnya sudah diketik, tinggal saya klik saja. Klik saja teman-teman. Kemudian langsung keluar selnya. Stack number itu berarti saya mau membaca karakter yang nama sudah saya ketik ini. Itu dimulai dari karakter keberapa? Saya coba karakter ke-11. Ke-11. Terus number karakternya berapa banyak sih karakternya? Itu 11 juga. Di sini 11 juga teman-teman. Nah, hasilnya kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Karena karakter yang diminta karakter 10, yang ada di sini ada S. Oke, nah seperti yang kita lihat di sini bahwa S menjadi karakter pertama. Karena tadi mintanya stack numbernya dimulai dari karakter ke-10 dari teks tersebut ya. Habis spasi kemudian kita klik teman-teman. 1, 2. Di sini ada S, kemudian spasi, kemudian huruf-huruf berikutnya ada K, A, U, H, U, M, B, U, N, G, G, I, K, U. Seperti ini teman-teman. Dari teks tersebut ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini teman-teman. Seperti ini untuk fungsi meet. Oke, ini sedikit tambahan dari teks. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat belajar.